Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Farisil Jannah, NIM 101. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis terhadap metode pembelajaran yang merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura. Nah, di sini saya memilih metode pembelajaran cooperative learning. Alasannya karena di sini saya sudah menganalisis dari dua jurnal. Yang pertama berdasarkan jurnal dengan judul Evaluasi Penerapan Model Cooperative Learning pada mata pelajaran Sosiologi kelas 11 IPS di SMAN 1 Kuanyar yang ditulis oleh Muhlis Istiawan dan Moh Syaihuddin. Nah, berdasarkan jurnal tersebut disebutkan bahwa masyarakat Madura mempunyai tingkat solidaritas yang tinggi terhadap sesama warga dan rasa kebersamaan sangat melekat. Nah, tentunya ini sangat selaras sekali dengan prinsip utama cooperative learning yang menekankan yang pertama interaksi sosial yang positif, kerjasama tim, dan saling ketergantungan untuk sukses. Kemudian dalam jurnal tersebut juga disebutkan respon siswa terhadap model cooperative learning, di mana hasil observasinya kemampuan bekerja sama dalam kelompok 84%, kecakapan mengambil keputusan 80%, sikap terhadap pelajaran 71,11%, dan motivasi belajar siswa 72,5%. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa siswa Madura tidak hanya mampu bekerja dalam suatu kelompok, tapi juga termotivasi untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Nah, ini membuktikan bahwa karakter dan nilai budaya mereka mendukung keberhasilan pembelajaran kooperatif. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik pada Muatan Bahasa Madura menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada kelas 4 SDIT Ulil Albab Kamal Bangkalan. Di mana dalam jurnal ini disebutkan hasil observasi dan wawancara pada sebuah penelitian. Dapat disimpulkan bahwa siswa cenderung kurang tertarik terhadap pelajaran bahasa Madura, padahal itu bahasa lokal mereka sendiri. Kemudian mereka lebih menyukai pembelajaran berkelompok dibanding ceramah atau pembelajaran individual. Kemudian siswa lebih cepat paham ketika bisa belajar secara aktif bersama teman dan menemukan sendiri jawabannya. Nah, karakteristik ini sangat mendukung diterapkannya pembelajaran cooperative learning. Karena cooperative learning itu menekankan kerjasama antar siswa, saling mengajar, dan keterlibatan secara aktif. Nah, kemudian dalam jurnal ini disebutkan rata-rata minat belajar meningkat secara signifikan dari 23,5 di mana ini prasiklus yang termasuk kategori rendah, kemudian menjadi 25,29 pada siklus 1 dan 35,11 pada siklus kedua, di mana ini merupakan kategori yang tinggi. Sehingga berdasarkan dua jurnal tadi dapat disimpulkan bahwasannya model cooperative learning sangat cocok dan efektif diterapkan kepada siswa di Madura karena karakter budaya lokal mereka mendukung interaksi, gotong royong, dan kebersamaan. Kemudian cocok dengan gaya belajar siswa Madura, khususnya mereka yang menyukai pendekatan kolaboratif dan aktif. Kemudian berikan hasil signifikan dalam meningkatkan minat belajar yang awalnya rendah menjadi tinggi. Nah, kemudian cooperative learning ini juga direkomendasikan untuk digunakan oleh guru, khususnya di daerah Madura, dalam pembelajaran muatan lokal atau mata pelajaran lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan secara detail tentang cooperative learning ini sendiri. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Dewantara pada tahun 2024, cooperative learning adalah model pembelajaran yang menggunakan pembagian kelompok kecil selama proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik bisa saling bertukar pendapat dalam sebuah kelompok. Nah, karena siswa ini cenderung lebih nyaman berbagi ide dengan teman sebaya dibanding langsung kepada guru, maka model ini meningkatkan partisipasi, membantu siswa berani mengemukakan pendapat, kemudian menumbuhkan tanggung jawab bersama. Nah, walaupun siswa bekerja dalam sebuah kelompok, peran guru tetap penting, di mana yaitu yang pertama, guru masih perlu memantau diskusi. Kemudian guru harus memberi bimbingan dan memfasilitasi presentasi hasil kelompok ke seluruh kelas. Kemudian, apa sih sintak dari cooperative learning ini? Yang pertama,
guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai terlebih dahulu, serta memberi motivasi awal untuk menumbuhkan semangat belajar. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan topik atau materi pembelajaran. Nah, ini bisa melalui ceramah, media, atau bahan bacaan. Kemudian yang ketiga, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Nah, biasanya 4-6 orang. Kelompok bisa ditentukan oleh guru atau dibentuk bebas dengan pengawasan guru. Kemudian yang keempat, guru memantau dan membimbing diskusi antar anggota kelompok agar tetap fokus dan efektif. Kemudian yang kelima, evaluasi, di mana kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja mereka. Guru mengevaluasi baik proses maupun hasil pembelajaran siswa. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penghargaan dan apresiasi kepada individu atau kelompok sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap usaha yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya bagaimana evaluasi dalam cooperative learning ini? Nah, evaluasinya itu bisa berbentuk yang pertama tes individu, kemudian bisa penilaian kerja kelompok, kemudian observasi keterlibatan diskusi, kemudian bisa presentasi hasil seperti yang sudah dijelaskan di sintak tadi, kemudian pemberian apresiasi atau reward kepada kelompok yang aktif dan produktif. Nah, kemudian model cooperative learning ini sangat relevan dalam mengembangkan 6 keterampilan utama pada abad 21. Di mana 6 keterampilan ini diantaranya yang pertama, keterampilan berpikir kritis, merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun informasi secara logis dan rasional. Nah, keterampilan ini melatih kemampuan memecahkan masalah, menghindari manipulasi atau hoax, dan membangun argumen logis. Kemudian, strategi pengembangannya bisa melalui diskusi, studi kasus, sumber belajar digital yang mendukung verifikasi informasi. Kemudian yang kedua, keterampilan komunikasi, di mana ini meliputi kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, mendengarkan secara aktif, dan membangun interaksi efektif. Nah, ini melatih siswa untuk berbicara di depan umum, menyusun argumen, menulis dengan efektif, dan menyampaikan gagasan secara digital. Nah, strateginya bisa melalui presentasi, forum diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi ini kemampuan untuk bekerja sama secara aktif dalam tim, berbagi ide, menyelesaikan tugas bersama, dan menghargai kontribusi anggota lain. Nah, keterampilan ini meningkatkan hasil belajar karena siswa terlibat aktif dalam sebuah diskusi dan pemecahan masalah kelompok. Nah, strateginya bisa dengan refleksi tim. Kemudian keterampilan yang keempat yaitu keterampilan kreativitas, di mana keterampilan ini merupakan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru, solusi orisinal, dan berpikir di luar kebiasaan. Kemudian keterampilan yang kelima yaitu keterampilan adaptasi, di mana keterampilan ini yaitu kemampuan menghadapi perubahan, situasi baru, dan tantangan tak terduga dengan fleksibilitas dan kesiapan mental. Nah, keterampilan ini meningkatkan resiliensi mental, kemandirian, dan mendorong kreativitas dalam menyikapi perubahan. Kemudian keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan teknologi, meliputi kemampuan menggunakan alat digital, aplikasi, dan platform teknologi untuk belajar, bekerja, dan berkreasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, cooperative learning ini merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana ini sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, di mana siswa di Pulau Madura yang biasanya bergotong royong, bekerja sama dalam menyelesaikan suatu hal. Nah, selain sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, cooperative learning ini juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan partisipasi aktif siswa, dan minat belajar siswa. Jadi, cooperative learning ini bisa digunakan dalam suatu pembelajaran di mata pelajaran apapun, baik itu muatan lokal ataupun pembelajaran lain seperti informatika dan sebagainya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.